Saya sendiri kadang malu ketika saya sadar, saya berzikir, saya bersolawat. Ternyata itu sebagai wujud cinta saya atas dunia. Saya berpamrih atas dunia ini. Betapa malunya saya. Makanya dari itu, silahkan menata dunia. Tapi jangan sampai cinta kita kepada dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita harus hati-hati. Jangan sampai perjalanan spiritual kita itu hanya akan menjadi satu perjalanan hubbud dunya. Semakin kita bertirakat, justru semakin cinta dengan dunia dan seisinya. Seorang pelaku spiritual sufi, kenapa dia berzikir? Dia berzikir karena dia cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Dia selalu berzikir karena dia selalu membangun cintanya kepada Allah. Seorang pelaku spiritual sufi kenapa bersolawat? Karena dia cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nur Muhammad. Setiap saat dia bersolawat, sesungguhnya dia sedang membangun cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada titik tertentu cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya bisa menghadirkan ridhonya Allah. Dan dengan izinnya, maka seseorang itu bisa menembus batas-batas alam sirullah. Mereka berhasil dengan waridnya dikasafkan oleh Allah, menembus rahasia-rahasia yang selama ini ditutup oleh Allah. Dan hanya akan dibukakan Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Analoginya adalah cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya bisa menghadirkan balas atas cinta Allah kepadanya. Itulah rahasia kekasih Allah. Bagaimana kita akan bisa berbalaskan cinta kita kepada Allah? Allah membalas cinta kita seandainya kita berjalan menapaki tangga-tangga spiritual itu hanya mencari yang namanya egoisme duniawiyah, kekayaan, kemuliaan, pengakuan ego tertentu. Itu semuanya akan mengotori cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, kita perlu hati-hati dan selalu introspeksi, mawas diri, muhasabah, bagaimana arah spiritual kita. Apakah mengarah kepada Allah dan Rasul-Nya, ataukah hanya mengarah kepada duniawiyah semata? Itu semuanya bisa kita bedakan seandainya kita menggunakan relung hati yang paling dalam. Zikir dan sholawat adalah sebagai aktualisasi, menyatakan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kasyaf, musyahadah, itu adalah sebagai wujud balas cinta Allah kepada kita. Itulah rahasia para kekasih-kekasih Allah.
Orang-orang yang dikasihi Allah, maka hidupnya luar biasa. Hidupnya istimewa. Dan orang-orang yang dicintai Allah itu akan membalas cinta itu dengan ketundukan dan kesujudan kepadanya, kepasrahan kepadanya. Memang tidak kita pungkiri, kita hidup di dunia ini harus menata yang namanya kekayaan, kemuliaan, ketinggian derajat, kenikmatan dunia. Akan tetapi jangan sampai semua itu memunculkan rasa cinta kita terhadap dunia ini atau hubbud dunya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila cinta kita atas dunia dan seisinya ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang muncul adalah keresahan, ketidaktenangan, bahkan penderitaan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Mungkin secara ekonomi kita tercukupi, kita dimuliakan oleh manusia lain, tapi hati kita gersang, kering, kerontang. Orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW dengan kafah, mereka akan dimasukkan sebagai golongan-golongan kekasih Tuhan. Dan cirinya, mereka akan selalu tenang, damai, tentram, dan bahagia. Dan semuanya itu akan muncul dengan sendirinya sebagai satu daya kekuatan yang muncul dari dalam, yang tidak muncul dari keterikatan dan kemelekatan kita dengan yang namanya dunia, atau yang disebut dengan hubbud dunia. Saya sendiri kadang malu ketika saya sadar, saya berzikir, saya bersolawat, ternyata itu sebagai wujud cinta saya atas dunia. Saya berpamrih atas dunia ini. Betapa malunya saya. Makanya dari itu, silakan menata dunia, tapi jangan sampai cinta kita kepada dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita menata dunia tetap dalam koridor ridha Allah, lima radhatillah. Betapa bahagianya ketika kita menata dunia tapi diridhoi dan direstui oleh Allah, dan akhirnya biiznillah, dengan izin Allah, dunia kita tertata dengan sendirinya. Makanya hati-hati dengan guratan daya yang sangat lembut. Ketika engkau memeras keringat, banting tulang, bekerja keras menata dunia, tapi yang engkau dapatkan adalah keresahan, penderitaan, dan kegelapan. Coba, mungkin cintamu atas dunia saat itu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya di dalam ilmu sufi itu ada satu jalan yang disebut hub atau jalan cinta. Cintanya kepada Allah akan mengejawantahkan satu konsep, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Dan ketika kita berzikir, berspiritual, illahi anta maksudi, tujuan kita hanya Allah. Wa ridha matlubi, ridha Allah yang kita
harap. Istilah Jawane, dengan cinta kita kepada Allah, menata dunia itu dengan kerja keras kita, dengan banting tulang kita, dengan cucuran keringat kita, kita hanya adang-adang tetesing embun. Bila Allah meridai dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada kita, maka dunia ini akan menjadi satu taman-taman yang bisa melahirkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian di dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam penghidupan kita. Ya, saya sendiri kadang di dalam muhasabah saya kadang menemukan kayaknya saya berzikir, kayaknya saya berjuang untuk majelis, ternyata saya hanya butuh pengakuan, saya butuh diakui, saya hanya butuh dianggap hebat, saya hanya butuh dianggap luar biasa, dianggap sebagai orang-orang yang istimewa. Itu semuanya hubud dunya. Makanya saya bilang hati-hati. Keikhlasan harus kita jaga. Keikhlasan itu benar-benar harus kita jaga. Saking terkenalnya dan pentingnya keikhlasan itu, sampai keikhlasan itu dijadikan sebagai sebutan satu ayat yang disebut surat Al-Ikhlas. Dados kula lan panjenengan niki wis ikhlas durung ning Gusti Allah, wis ikhlas durung ning Kanjeng Nabi. Nek wis ikhlas, insyaallah kita akan diridhoi, dirahmati dan diberkati. Kan gitu. Muhasabah harus kita lakukan setiap saat. Jangan sampai perjalanan spiritual ini secara tidak kita sadari menjadi satu perjalanan hubud dunya.